Buat teman-teman perempuan yang klik video ini akan singkat aja. Pernah nggak kamu punya pemikiran atau punya persepsi bahwa cowok yang sayang sama ibunya itu udah pasti akan jadi suami yang baik buat kamu. Jadi ini jadi pertimbangan yang kuat banget buat kamu untuk memilih pasangan. Sampai-sampai saking kuatnya kamu mengabaikan petunjuk yang lainnya. Siapa yang seperti itu? Kalau misalnya kamu merasa kagum dengan sosok laki-laki yang sayang sama ibunya, itu wajar banget. Karena memang itu adalah hal yang bagus dan patut untuk diapresiasi. Tapi yang perlu kamu ingat, ini bukan satu-satunya indikator yang bisa kamu jadikan tolak ukur untuk menilai bahwa dia ini baik gak ya buat jadi suami aku di masa depan. Untuk memilih suami yang baik itu ada banyak faktor yang perlu kamu pertimbangkan juga, bukan hanya dari satu sisi ini aja. Misalnya buat teman-teman yang muslim ya, ibadahnya seperti apa, kemudian kenyataannya di lingkungan dia itu dia kayak gimana, bagaimanakah dia, apakah dia orangnya amanah atau tidak, bahkan sampai ke tahapan dia itu banyak hutang yang nggak dibayar atau nggak sih, atau utangnya banyak nggak sih. Ini beneran penting teman-teman, karena ada yang terjadi ketika menilai laki-laki baik atau enggak, suami yang baik atau enggak itu hanya dari satu sisi ini aja, sampai mengabaikan petunjuk-petunjuk atau faktor-faktor yang lain. Menikahlah dia, dan ternyata setelah menikah baru tahu nih pasangannya itu hutangnya di mana-mana. Sehingga ketika after menikah dia harus ikut menanggung serta hutang-hutang yang dipunya oleh suaminya itu tadi. Kalau misalkan dia nggak masalah ikut membayar, nggak masalah sih. Cuman kalau bisa memilih, kenapa kita nggak pilih yang aman aja? Dan bukan hanya itu aja teman-teman, mengabaikan faktor-faktor yang lain juga. Ternyata dia kasar, omongannya nggak bagus dan semacamnya. Memang dia bisa memperlakukan ibunya dengan baik, tapi tidak bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Itu banyak sekali terjadi seperti itu. Dan perlu teman-teman tahu, memperlakukan ibu dengan baik itu adalah basic teman-teman. Memang seharusnya seperti itu, bukan sebuah hal yang istimewa. Layaknya sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita dengan baik. Apakah itu hal yang aneh? Enggak, ini adalah hal yang normal dan wajar. Kenapa kamu mau sama dia? Bukannya dia itu suka main cewek ya? Setidaknya dia kan sayang sama ibunya, pasti dia juga nanti yang sayang sama aku. Belum tentu. Jadi buat teman-teman, please banget, demi kebahagiaan kamu, demi pernikahan bahagia yang kamu harapkan, perhatikan juga petunjuk yang lainnya. Ditambah juga wajib minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat istiqoroh itu wajib banget harus kamu lakukan buat teman-teman yang muslim. Dan tambahan lagi, laki-laki red flag yang wajib kamu hindari. Yang pertama, suka berkata kasar, suka mukul, selingkuh. Ini adalah 3 tanda besar yang tidak boleh ditoleransi. Buat cari amannya, jangan kita mengambil resiko atas sesuatu yang sebenarnya udah Allah kasih petunjuknya di awal. Kenapa seperti itu? Cowok yang suka berkata kasar, ini adalah awal mula dari kekerasan tindakan yang dilakukan. Enggak kok dia cuma kasar di mulutnya aja. Sekalipun seperti itu, semakin lama kamu dikasarin dalam bentuk verbal, itu secara mental atau psikis bisa membuat orang jadi terganggu, semakin merasa nggak berharga, dan gangguan-gangguan yang lainnya. Kalau ditanya dan bisa milih, kamu coba jawab ya, laki-laki yang kasar kata-katanya atau laki-laki yang bertutur kata baik, pilih mana? Yang bisa bikin kamu bahagia kira-kira yang mana? Kamu yang bisa jawab sendiri. Kemudian mukul, suka main tangan, ini adalah sebuah habit yang susah banget buat berubahnya. Berapa banyak yang terjadi di awal udah Allah kasih petunjuk, ini cowok suka mukul dan semacamnya, tapi masih dilanjut aja sampai menikah dengan berpikir bahwa ini nanti laki-laki akan berubah kok. Nanti pas menikah dia nggak akan kayak gitu lagi, kan aku udah jadi istrinya. Tapi apa yang terjadi? Makin parah mukulnya, sampai ada yang meregang nyawa. Jadi bahaya banget. Kemudian selingkuh. Buat cari amannya aja, mendingan gak usah kamu mempertaruhkan perasaan kamu hingga akhirnya semakin ngerasa gak percaya diri karena diduakan dan semacamnya. Jadi pilih yang aman aja, pilih yang udah pasti-pasti aja teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ingat, laki-laki yang baik sama ibunya ini bukan satu-satunya indikator yang menentukan apakah dia akan menjadi suami yang baik atau enggak buat kamu. Jadi seperti itu, semoga video ini bermanfaat dan kamu dibersamakan, dinikahkan dengan laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, dan pernikahan kamu bahagia sampai cucu, cicit, dan seterusnya, bahkan sampai di surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat kamu yang punya pengalaman seperti di video ini, silakan share di kolom komentar buat pembelajaran bagi teman-teman yang lain.
teman-teman yang baca. Dan tentu buat aku juga akan dengan sangat senang hati jika kamu mau berbagi cerita. Oke teman-teman, jaga kesehatan kamu, jaga diri kamu, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.